Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai perkembangan psikologi fungsionalisme di Amerika. Selamat menyaksikan. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Amla Sulistia, Angela Valencia, Kuroto Aini Nabila, dan Rizky Ananda. Pada video ini, kami akan membahas mengenai perkembangan awal fungsionalisme, karakteristik fungsionalisme, tokoh-tokoh fungsionalisme, dan fungsionalisme di Universitas Chicago dan Columbia. Yang pertama ada pengertian fungsionalisme. Fungsionalisme adalah salah satu aliran dalam ilmu psikologi yang lebih menekankan pada fungsi atau tujuan perilaku. Yang membedakan para ahli fungsionalisme dengan ahli lainnya adalah dalam aliran ini, para ahli lebih mempermasalahkan tentang bagaimana dan mengapa organisme bisa melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah perkembangan dari psikologi di Amerika. Jadi menurut Sahakian tahun 1975, perkembangan psikologi di Amerika melewati 4 tahap. Yang pertama, tahap filsafat moral dan mental pada tahun 1640 sampai dengan 1776. Pada tahap ini, psikologi masih tergabung dengan topik-topik seperti etika, ketuhanan, dan filsafat. Tokoh yang berperan dalam perkembangan di tahap ini yaitu Samuel Johnson dan John Locke, di mana John Locke begitu banyak menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang berpengaruh dalam ilmu psikologi. Sedangkan Samuel Johnson, yang mana ia pada saat itu merupakan seorang presiden Universitas Columbia, telah berperan dalam penulisan pemikiran Locke dalam buku-buku. Buku-buku tersebut menjelaskan topik-topik di dalam psikologi. Di antaranya yaitu mengenai psikologi anak, persepsi, kesadaran, introspeksi, dan pengetahuan. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap filsafat intelektual pada tahun 1776 sampai dengan 1886. Pada tahap ini, psikologi di Amerika mulai terpisah menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan dipengaruhi oleh filsafat akal sehat Skotlandia. Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya beberapa buku di Amerika yang mirip dengan buku yang dituliskan oleh filsuf Skotlandia. Sebagaimana filsuf Skotlandia telah membahas topik-topik seperti persepsi, imajinasi, asosiasi, dan lain-lain. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap Renaissance US pada tahun 1886 sampai dengan 1896. Selama periode ini, akhirnya psikologi menjadi ilmu empiris yang terlepas dari agama dan filsafat. Beragam jurnal-jurnal mulai bermunculan mengenai perbedaan individu, kepraktisan, dan adaptasi terhadap lingkungan menjadi fokus utama dari psikologi. Jurnal pertama psikologi di Amerika adalah karya dari James William yang berjudul American Journal of Psychology. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap fungsionalisme Amerika yang berlangsung pada tahun 1896 sampai dengan sekarang. Pada tahap ini mulai berdiri sekolah fungsionalisme yang di dalamnya menggabungkan sains, fokus terhadap kepraktisan, penekanan pada individu, dan teori evolusi. Tetapi untuk kapan tepatnya dimulai fungsionalisme masih terdapat perbedaan pendapat di dalam kalangan ahli. Kemudian ada karakteristik fungsionalis psikologi. Fred S. Keller, seorang psikolog Amerika, mengemukakan pendapatnya mengenai karakteristik dari para ahli aliran fungsionalisme secara umum. Yang pertama, fungsionalis menentang strukturalis mengenai pandangan mereka terhadap fokus objek kesadaran yang mereka teliti. Yang kedua, fungsionalis lebih menekankan pada fungsi akal daripada penjelasan statis mengenai isinya. Kemudian yang ketiga,
Fungsionalis menginginkan psikologi menjadi ilmu praktis, bukan sekedar ilmu murni. Kemudian yang keempat, fungsionalis mendesak perluasan mengenai penelitian dan metode yang digunakan dalam psikologi. Kemudian yang kelima, fungsionalis menerima proses mental dan perilaku sebagai subjek penting dari psikologi. Kemudian yang keenam, fungsionalis lebih tertarik pada apa yang membuat individu berbeda dari apa yang membuat individu mirip. Kemudian yang ketujuh ada fungsionalis lebih tertarik pada mengapa proses mental dan tingkah laku berkaitan dengan motivasi. Berikut ialah tokoh-tokoh fungsionalisme. Yang pertama, Bapak William James yang berkarya pada tahun 1842 sampai 1910. Nah, Bapak William James ini merupakan bapak psikologi fungsionalisme. Ia menentang konsep strukturalisme yang dimana hanya mempelajari mengenai struktur kesadaran. Ia berpendapat bahwa kita selain mempelajari struktur kesadaran, kita harus mempelajari mengenai fungsi kesadaran juga, agar kita dapat mengetahui pikiran dan perilaku manusia secara total dalam pola hubungannya dengan lingkungan sekitar. James juga berpikir bahwa kesadaran selalu bersifat adaptif. Nah, seperti yang kita ketahui, fungsionalisme membahas mengenai tujuan dari kesadaran dan perilaku manusia. Yang dimaksud dengan adaptif ialah di mana fungsi kesadaran dan perilaku selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Nah, makanya ia berpikir bahwa kesadaran selalu bersifat adaptif terhadap lingkungan. Tokoh yang kedua ialah Hugo Manstenberg. Ia berkarya pada tahun 1863 sampai 1916. Ia merupakan murid Wundt yang direkrut oleh James. Menurutnya, teori pragmatisme ialah teori yang akan mempersempit ruang lingkup psikologi. Pragmatisme ialah aliran yang mempercayai bahwa segala sesuatu yang benar ialah segala sesuatu yang memperlihatkan hasil yang bermanfaat secara praktis, tanpa mendalami apa arti tindakan tersebut. Selain itu, Bapak Manstenberg juga merupakan bapak psikologi industri yang menggunakan konsep fungsionalisme. Granville Stanley Hall. Hall adalah seorang psikolog dari Amerika. Hall lahir di Massachusetts dan sekolah di Williams College, di mana dia diperkenalkan dengan konsep asosianisme dan teori evolusi. Hall adalah salah satu psikolog Amerika pertama yang berpartisipasi dalam pendekatan fungsionalis psikologi. Namun, Hall sangat skeptis terhadap bentuk fungsionalisme tertentu yang dia ambil ketika diterapkan pada perkembangan manusia. Pandangan Hall terhadap perkembangan dapat ditemukan dalam teori rekapitulasi, yang menegaskan bahwa setiap anak dari kandungan hingga masa kedewasaan mengalami rekapitulasi pengulangan tahap perkembangan umat manusia yang telah berlalu. Hall berusaha untuk menemukan dukungan untuk rekapitulasi dengan menggunakan metode yang disebut metode silabus topikal, atau yang sering disebut oleh orang lain sebagai metode kuesioner, yang terdiri dari guru dan peneliti yang terlatih yang meminta anak-anak serangkaian pertanyaan mengenai perkembangan. Sayangnya, metode ini belum terbukti menghasilkan jenis data yang akan mendukung teorinya. Meskipun teori dan metode silabus topikal dengan cepat kehilangan dukungan di bidang psikologi, semangat Hall pada penggabungan teori evolusi ke dalam psikologi dengan fokus pada rekapitulasi sebagai prinsip perkembangan melegitimasi studi pada anak-anak dalam psikologi dan membantu menciptakan bidang psikologi perkembangan. Pengaruh langsung Hall pada psikologi dalam keterkaitannya terutama pada psikologi dan kepentingan pendidikan di studi anak dapat ditemukan dalam mengorganisir dan meresmikan psikologi baru dalam cara tertentu. Hall penggerak utama di balik pembentukan American Psychological Association yang direncanakan oleh 12 orang psikolog yang ditemuinya di Clark University pada tahun 1892. Pada tahun 1900,
keanggotaan telah berkembang menjadi lebih dari 100. Hall menjabat sebagai presiden pertama di asosiasi itu. Selain itu, Hall juga membuat sejumlah jurnal untuk menyediakan sebuah forum untuk penelitian dan beasiswa dalam psikologi, yaitu American Journal of Psychology yang dibuat pada tahun 1987 dan masih diterbitkan sampai hari ini, Seminary Pedagogical yang sekarang bernama Jurnal Psikologi Genetik, Jurnal Psikologi Terapan, dan Jurnal Psikologi Agama. Untuk mempromosikan minatnya dalam studi anak, Hall tidak hanya membuat jurnal dan seminar pedagogical, tetapi juga membangun Institut Anak di Clark University tahun 1909. Lembaga ini didirikan dengan tujuan ganda, yaitu mengumpulkan data tentang anak-anak yang awalnya diharapkan Hall untuk menciptakan psikologi didasarkan pada prinsip-prinsip genetik dan evolusi, dan menggunakan data tersebut untuk membentuk dasar untuk praktik pembelajaran dengan suara. Dengan demikian, lembaga itu berfungsi baik sebagai laboratorium pengumpulan data maupun untuk mengkonfirmasi teori rekapitulasi Hall dan sebagai program untuk mengajar dan mempromosikan studi anak untuk guru-guru dan lain-lain di bidang pendidikan. Pada tahun 1904, ketika ia berumur 60 tahun, Hall mempublikasikan buku 2 volume berjudul Adolescence, Psikologi dan Hubungannya dengan Fisiologi, Antropologi, Sosiologi, Seks, Kejahatan, Religion, dan Pendidikan, yang fokus pada berbagai topik termasuk norma pertumbuhan, pembangunan bahasa, penyakit masa kanak-kanak, hygiene, kejahatan remaja, berbohong, menunjukkan kesedihan, ketakutan, penasaran, dan persahabatan. Fungsionalisme di Universitas Chicago. Yang pertama, John Dewey. John Dewey menulis psikologi pada tahun 1886 yang merupakan campuran dari filosofi Hegelia dan psikologi fungsional. Di Chicago, Dewey menulis The Reflex Art Concept in Psychology pada tahun 1896 yang menandai awal sekolah formal fungsionalisme. Sebagai seorang penganut evolusi, Dewey berpikir bahwa perubahan sosial tidak dapat dihindari, tapi dia juga percaya bahwa itu dapat dipengaruhi oleh rencana tindakan yang tepat. Dewey sangat berpengaruh dalam menciptakan apa yang disebut pendidikan progresif di Amerika Serikat. Dia percaya bahwa pendidikan seharusnya berorientasi pada siswa daripada berorientasi pada subjek, dan bahwa cara terbaik untuk belajar sesuatu adalah dengan melakukannya. Jadi pernyataan terkenalnya bahwa siswa belajar dengan melakukan atau learning by doing. Dewey sangat menentang pandangan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengirim pengetahuan tradisional. Seperti James, Dewey menerima pragmatisme. Menurutnya, konsep filosofi abstrak hanya berarti sejauh mereka memiliki nilai praktis. Dewey percaya bahwa konsep demokrasi harus menjadi kebenaran hidup dalam kehidupan individu. Dalam beberapa buku influensi, Dewey menjelaskan bagaimana ideal demokrasi bisa dan seharusnya diterjemahkan ke tindakan sosial. Tokoh kedua adalah John Rowland Angel. Pada tahun 1904, Angel menerbitkan psikologi yang sangat populer, yaitu studi pengantar tentang struktur dan fungsi kesadaran manusia. Angel menjabat sebagai presiden APA pada tahun 1906. Pidato kepresidenan Angel, The Province of Functional Psychology, membedakan antara psikologi fungsional dan struktural. Dalam pidatonya, Angel membuat 3 poin utama. Yang pertama, psikologi fungsional lebih tertarik pada operasi mental daripada elemen dasar. Tetapi operasi mental dalam isolasi tidak begitu menarik. Yang kedua, proses mental menengahi antara kebutuhan organisme dan lingkungan.
Artinya, fungsi mental membantu organisme bertahan hidup. Kebiasaan berperilaku memungkinkan organisme menyesuaikan diri dengan situasi yang sudah dikenal. Tetapi ketika suatu organisme dihadapkan dengan proses mental yang tidak dikenal, diperlukan proses adaptasi. Yang ketiga, pikiran dan tubuh tidak dapat dipisahkan. Mereka bertindak sebagai satu kesatuan dalam perjuangan organisme untuk bertahan hidup. Pada saat pidato Engel, fungsionalisme adalah sekolah yang mapan dan berkembang dan merupakan pesaing yang kuat untuk strukturalisme. Dengan lebih mendemonstrasikan kekerabatannya dengan teori evolusi, fungsionalisme mendorong studi tidak hanya tentang kesadaran, tetapi juga perilaku hewan, psikologi anak, pembentukan kebiasaan, dan perbedaan individu. Selain itu, dengan orientasi pragmatisnya yang kuat, mendorong penerapan prinsip-prinsip psikologis untuk pendidikan, bisnis, dan psikologi klinis. Yang ketiga adalah Harvey Carr. Harvey Carr lahir di Indiana pada tanggal 30 April. Ia memperoleh gelar sarjana dan magister dari Universitas Colorado dan kemudian pergi ke Universitas Chicago, di mana ia memperoleh gelar doktor pada tahun 1905 di bawah pengawasan Engel. Carr tinggal di Chicago sepanjang kehidupan profesionalnya, dan pada tahun 1927 dia terpilih sebagai presiden APA. Pada tahun 1925, Carr menulis Psychology, A Study of Mental Activity. Aktivitas mental menurutnya adalah yang berkaitan dengan perolehan, perbaikan, retensi, pengorganisasian, dan evaluasi pengalaman, serta pemanfaatan selanjutnya dari hal-hal itu ada dalam panduan perilaku. Pusat untuk psikologi Carr adalah apa yang dia sebut dengan tindakan adaptif, yaitu yang memiliki 3 komponen. Yang pertama, motif yang bertindak sebagai stimulus untuk perilaku, seperti kelaparan dan haus. 2. Setting lingkungan atau situasi organisme berada. Dan yang ketiga, respon yang memuaskan motif, seperti makan atau minum. Dari sini dapat dilihat influensi dari teori evolusi pada fungsionalisme, yaitu yang perlu dipenuhi untuk organisme dalam bertahan hidup. Butuh perilaku, motivasi, sampai tindakan memuaskan kebutuhan di mana pembelajaran terjadi, dan ketika organisme berada dalam situasi yang sama dan memiliki kebutuhan yang sama, organisme akan cenderung untuk mengulangi perilaku yang efektif sebelumnya. Bagi Carr, persepsi dan perilaku diperlukan untuk mengadaptasi lingkungan, karena bagaimana lingkungan dideteksi menentukan bagaimana organisme meresponnya. Selain tindakan adaptif, dalam psikologi Carr juga termasuk bagian tentang sistem syaraf manusia dan organ perasaan, belajar, perasaan, alasan, kasih sayang, kehendak, perbedaan individu, dan pengukuran kecerdasan. Heidbreder memisahkan pergerakan fungsionalistik menjadi 3 fase, yaitu inisiasinya oleh Dewey, perkembangannya di bawah kepemimpinan Engel, dan penyimpanannya sebagai influensi yang terbatas oleh Carr. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsionalisme di Universitas Columbia. Sebelumnya, saya Qurratu Aini Nabihah, bagian dari kelompok 6 yang membahas tentang perkembangan fungsionalisme di Amerika Serikat. Jadi, di sini saya mendapatkan 3 tokoh yang mengembangkan paham fungsionalisme di Universitas Columbia. Pertama adalah James McKinney-Kettle. James McKinney-Kettle ini membawa fungsionalis ke tingkat aplikasi sains yang lebih tinggi. Ia mendukung pemikiran Galton. Kettle berasumsi bahwa intelijensi dapat diukur dengan mempelajari kemampuan sensoris dan motoris. Kettle juga merupakan murid dari Wan. Pengarahan Wan, Kettle menyelesaikan disertasinya tentang waktu reaksi, dan di dalam artikel itulah tertulis kata-kata tes mental yang kemudian digunakan untuk pertama kalinya dalam literatur psikologi. Yang kedua adalah Edward Lee Thorndike. Awal dari karir Thorndike
Universitas Wesleyan ke Universitas Harvard, dan dia bekerja di Teachers College of Columbia di bawah pimpinan James McKinney setelah lulus di Universitas Harvard. Dua hukum yang terkenal dari Thorndike adalah hukum efek atau the law of effect, dan hukum latihan atau the law of exercise dan the law of use-disuse. Hukum efek adalah intensitas hubungan antara stimulus dan respons akan meningkat apabila hubungan itu diikuti oleh keadaan yang menyenangkan dan sebaliknya. Sedangkan hukum latihan adalah hubungan antara stimulus dan respons melemah bila tidak dilatih atau dilakukan berulang-ulang, karena kegunaan respons terhadap suatu stimulus tertentu dalam hal yang terakhir ini makin lama makin kecil pada organisme yang bersangkutan. Yang ketiga adalah Robert Session Woodworth. Woodworth merupakan teman Thorndike dan bawahan dari James McKinney saat dia menyelesaikan pendidikan doktornya di Universitas Harvard. Woodworth memperkenalkan ekspresi stimulus organism response atau SOR untuk menggambarkan pendekatan fungsionalis untuk psikologi dan menekankan perbedaan dari ketat stimulus dan respons pendekatan dari behaviors. Woodworth mengusulkan bahwa stimulus mempengaruhi organisme untuk melakukan tindakan tertentu, tetapi stimulus tidak secara otomatis mendapatkan tanggapan itu. Teori ini beranggapan bahwa organisme menghasilkan perilaku jika ada kondisi stimulus tertentu pula. Jadi, efek yang timbul adalah reaksi khusus terhadap stimulus.